Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Fazia. Saya mahasiswa FKM UINSU. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada gawat darurat atau dalam kedaruratan bencana. Pengertian PPGD dalam kedaruratan bencana. PGD merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada gawat darurat. PPGD merupakan salah satu tindakan untuk memberikan pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan dan ditolong dengan secepat-cepatnya agar korban selamat. Setelah diberi pertolongan pertama, korban perlu ditangani oleh pihak dokter untuk perawatan lanjutan yang lebih tepat. Tujuan pertolongan pertama, yang pertama mencegah terjadinya kematian, kedua mencegah terjadinya cacat tubuh, yang ketiga mencegah kerusakan yang lebih luas, yang keempat mencegah terjadinya infeksi, yang kelima mencegah rasa sakit pada korban. Bagaimana cara melakukan PPGD? Mengikuti algoritma dasar PPGD. Yang pertama, ada pasien tidak sadar. Yang kedua, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Yang ketiga, pemberitahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong. Yang keempat, cek kesadaran pasien. Prinsip dasar pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD dalam kedaruratan bencana. Sebelum melakukan pertolongan pertama gawat darurat pada korban kecelakaan, alangkah amannya jika kita menggunakan alat-alat pelindung diri agar diri kita lebih aman. Alat-alat pelindung diri yang sebaiknya dipakai antara lain: yang pertama sarung tangan, yang kedua kacamata pelindung, ketiga baju pelindung, masker pelindung, dan terakhir adalah helm. Setelah memakai seperangkat alat pelindung diri, maka dilanjutkan penanganan korban tahap pertama, yaitu dengan menggunakan langkah 002 langkah dasar PPGD sebagai berikut. Yang pertama adalah danger atau bahaya. Jangan menolong kalau membahayakan diri sendiri atau pastikan kondisi sekitar sudah aman. Yang kedua, response atau kesadaran. Melakukan panggilan atau tepukan untuk melihat reaksi korban. Bila tidak terdapat respon, berarti korban tidak sadar. Yang ketiga, circulation atau peredaran darah. Pastikan darah korban mengalir dengan memeriksa nadi korban. Yang keempat, posisi miring mantap. Posisi miring mantap adalah suatu posisi yang diberikan kepada korban atau pasien yang belum sadar tetapi terdapat nadi dalam pernapasan spontan. Yang kelima, resusitasi jantung paru. Yang keenam adalah airway control atau penguasaan jalan napas. Jenis-jenis dan langkah pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD dalam kedaruratan bencana. Yang pertama adalah pendarahan. Pendarahan adalah rusaknya dinding pembuluh darah yang diakibatkan oleh luka paksa atau penyakit sehingga darah keluar dari tubuh melalui luka, seperti luka robek, luka sayatan, luka tusuk, dan lain-lain. Jenis pendarahan. Pendarahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendarahan luar atau terbuka, yaitu pendarahan yang dapat dilihat dengan jelas dengan adanya darah yang keluar dari luka. Luka ini berada di permukaan luar kulit atau bagian tubuh. Yang kedua adalah pendarahan dalam atau tertutup, yaitu pendarahan yang tidak tampak terlihat dan darah pun tidak keluar banyak dari luka. Ciri-ciri pendarahan dalam seperti memar. Transportasi merupakan kegiatan pemindahan korban dari tempat darurat ke tempat yang fasilitas perawatan yang lebih baik, seperti rumah sakit. Biasanya dilakukan bagi pasien atau korban cedera cukup parah sehingga harus dirujuk ke dokter. Berikut adalah tata cara pemindahan korban. Yang pertama, dasar memerlukan pemindahan korban aman, stabil, cepat, pengawasan korban, pelihara udara agar tetap segar. Yang kedua, syarat pemindahan korban, keadaan umum korban cukup baik, tidak ada gangguan pernapasan, pendarahan sudah diatasi, luka sudah dibalut, dan terakhir patah tulang sudah dibidai. Sepanjang pelaksanaan pemindahan korban perlu dilakukan pemantauan dari korban tentang yang pertama, keadaan umum korban, yang kedua, sistem persyarafan atau kesadaran, yang ketiga, sistem peredaran darah atau denyut nadi dan tekanan darah, yang keempat, sistem pernapasan, yang kelima, bagian yang mengalami cedera.
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT dan Bencana. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu secara umum adalah sistem koordinasi berbagai unit kerja atau multisektor, didukung berbagai kegiatan profesi atau multidisiplin dan multiprofesi untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu penderita gawat darurat dalam keadaan bencana maupun sehari-hari. Tujuan SPGDT dan bencana adalah mendapatkan kesamaan pola pikir atau persepsi tentang SPGDT. Yang kedua, memperoleh kesamaan pola tindak dalam penanganan kasus gawat darurat dalam keadaan sehari-hari maupun bencana. Yang ketiga, paradigma pelayanan medis. Yang keempat, pergeseran orientasi dari profesional driven menjadi client driven. Yang kedua adalah melakukan evakuasi. Sarana prasarana evakuasi minimal yaitu alat atau bahan atau alat bantuan kehidupan dasar. Yang kedua, servical atau alarm sprint. Yang ketiga, short serta long span board. Yang keempat, wheel serta scope tracer. Yang B, jenis evakuasi. Yang pertama, darurat, yaitu lingkungan berbahaya atau misal kebakaran. Yang kedua, ancaman jiwa atau misal perlu tempat rata dan keras untuk RJP. Yang ketiga, prioritas bagi pasien ancaman jiwa. Yang kedua, lakukan segera, yaitu ancaman jiwa perlu penanganan segera. Pertolongan hanya bisa di RS atau misal pernapasan tidak adekuat, shock. Lingkungan memperburuk kondisi pasien, yaitu hujan, dingin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah biasa, tanpa ancaman jiwa tetapi tetap memerlukan rumah sakit. Public Safety Center atau PSG. PSG adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal kegawat daruratan termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu singkat dan dimanapun berada. Safe Community atau SC adalah keadaan sehat dan aman yang tercipta dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemerintah dan teknokrat merupakan fasilitator dan pembina. Yang selanjutnya adalah Public Safety Center, peran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Rakyat Indonesia. Selanjutnya Geomedic Mapping, komunikasi PBGD, dan terakhir adalah aspek legal pelayanan gawat darurat atau Safe Community. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan pembelajaran, saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.